Indonesia merupakan negara agraris, di mana bertani ialah mata pencaharian utama masyarakat Indonesia. Namun pertanian di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Produk impor yang lebih unggul dari produk lokal membuat pertanian Indonesia sulit bersaing dengan negara lain. Selain itu, regenerasi petani pun kian menurun. Karena di era milenial ini, para pemuda berpikir bahwa menjadi seorang petani terkesan kotor dan terbelakang. Di era 4.0 ini, petani milenial dapat menikmati hasil pertanian cukup dengan mengendalikan teknologi sambil bersantai menikmati secangkir kopi. Tidak perlu lagi terjun ke sawah untuk menanam, memanen, bahkan membajak ladang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memaksa para petani untuk lebih berinovasi agar pertanian Indonesia tidak kalah dengan negara pesaing. Disinilah peran teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam bidang pertanian. Dalam mewujudkan pertanian modern di Indonesia, Kementerian Pertanian melakukan perencanaan untuk revolusi industri 4.0. Inovasi yang mulai dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah Computing Mobile Internet dan Artificial Intelligence, yang digabung menjadi mesin pertanian yang lebih canggih dan modern, seperti traktor tanpa operator, drone untuk mendeteksi unsur hara dalam tanah, dan robot rafting. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Dua komponen utama dalam AI yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, serta self-driving dan parking vehicles. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Pertanian berbasis kecerdasan buatan memungkinkan petani untuk berbuat lebih banyak pekerjaan dengan lebih sedikit tenaga, meningkatkan kualitas, memastikan strategi GTM atau go-to-market yang cepat untuk tanaman, meningkatkan produksi dan berkelanjutan, sambil mengurangi resiko. AI atau kecerdasan buatan bisa digunakan untuk menggabungkan data dari satelit, sensor di darat,
dan stasiun cuaca untuk memberikan yang lebih baik tentang prediksi cuaca. Dan jenis pemodelan ini dapat memberikan saran serta membantu petani dalam memutuskan kapan menanam, kapan bisa panen, jenis tanaman apa yang akan ditanam, berapa banyak pupuk dan bahan kimia lainnya yang perlu digunakan, serta seberapa sering mengairi ladang. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan tanah. Contoh kecerdasan buatan yang pertama adalah picking fruit robot atau robot pemetik buah. Salah satu contoh robot pemetik buah bernama Berrybot, yaitu robot stroberi yang diciptakan oleh perusahaan mesin pertanian di Jepang yang berfungsi untuk memanen buah stroberi. Berrybot bisa beroperasi selama 24 jam penuh, sehingga kerja petani sangat diringankan. Berrybot yang satu ini mampu memanen tumbuhan sesuai kriteria yang diinginkan, seperti besar kecil dan tingkat kematangan buah. Karena pada Berrybot terdapat sensor. Dengan begitu, Berrybot tidak akan salah petik. Selain tingkat kematangan, robot canggih ini juga bisa mendeteksi jarak antar buah. Sembari memetik, robot akan menahan tangkai buah dan menaruhnya pada wadah yang telah disiapkan. Berrybot ini membutuhkan waktu hanya 8 detik untuk memetik satu buah stroberi. Kecerdasan buatan yang kedua adalah crop analysis, yaitu analisis tanaman menggunakan citra drone dan satelit. Drone terbang di atas tanaman dan mengambil gambar seluruh bidang lahan. Yang kemudian, ia melanjutkan analisis menggunakan gambar tersebut untuk membuat laporan kesehatan terperinci. Serta, drone akan memberitahu apakah tanaman terkena penyakit atau tidak, memberitahu apakah tanaman membutuhkan herbisida atau tidak. Sky Squirrel Technologies melakukannya. Mereka mengklaim dapat memindai 50 hektar bidang dalam 24 menit dan memberikan laporan kesehatan yang 95% akurat. Begitu pula dengan perusahaan yang disebut Farm Shoots, yang melakukan hal yang sama dengan menggunakan citra drone dan satelit. Kecerdasan buatan yang ketiga adalah weed eradication atau pemberantas gulma yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memberantas gulma. Perusahaan bernama Blue River Technology di California melakukan ini dengan memasang sistem kamera di belakang traktor. Saat traktor menyapu ladang, sistem komputer onboard yang dipasang pada kamera menjalankan algoritma yang mampu mengenali gulma dan menyemprotkan herbisida dimanapun saat dibutuhkan. Teknologi ini hanya menggunakan 10% herbisida dari yang biasa digunakan oleh metode konvensional. Seperti yang dapat dibayangkan, ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan lebih sedikit pemborosan, serta produk yang lebih aman untuk kita semua. Dapat disimpulkan bahwa AI merupakan suatu teknologi atau sistem yang dapat berguna untuk memberikan informasi. Dengan adanya AI, kita akan lebih mudah untuk mengetahui informasi seperti cuaca, iklim,
kondisi tanah, dan lain sebagainya. Sehingga menggunakan AI di bidang pertanian sangat bermanfaat, seperti meningkatkan kualitas pertanian, meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan lain-lain. Yang paling penting, penggunaan AI di bidang pertanian ini membuat anak muda tidak lagi merasa malu untuk menjadi petani. Karena petani milenial tidak lagi menggunakan cangkul, melainkan menggunakan robot sebagai alat pertanian. Sebagai catatan, kecerdasan buatan atau AI hadir bukan untuk menggantikan peran manusia. Adanya kecerdasan buatan atau AI justru dapat mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.